Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita masih belajar bersama-sama tentang teorema Pythagoras, masih dalam seri teorema Pythagoras untuk bagian yang kedua. Ya, di bagian yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan panjang sisi dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Ya, dalam video kali ini kita belajar bersama-sama bagaimana sekarang kita menentukan jenis segitiga. Ya, jika diketahui ketiga sisinya, kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis-jenis segitiga. Ya, sebelumnya perlu kalian ketahui dulu bahwa jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya itu ada yang pertama segitiga lancip. Ya, segitiga lancip itu segitiga yang besar ketika sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, nah ini contohnya seperti ini, besar ketika sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, perhatikan ketika sudut 1, 2, dan 3 ini kurang dari 90 derajat. Kemudian berikutnya ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Perhatikan di sini ada tanda siku-sikunya, ya. Tanda siku-siku itu, ya ini. Nah, itu namanya segitiga siku-siku. Kemudian satu lagi adalah segitiga tumpul. Ya, segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, perhatikan sudut ini yang saya cari. Ini sudutnya lebih dari 90 derajat. Hanya dinamakan segitiga tumpul. Ya, itu tadi jenis-jenis segitiga yang perlu kita ketahui berdasarkan sudutnya, ya. Jadi kita mengklasifikasikan berdasarkan sudutnya. Saya ulangi, ada segitiga lancip, ya, kemudian segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, ya, bagaimana cara menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi segitiga? Nah, kalau diketahui sudutnya jelas kita bisa langsung membedakan, ya, apakah itu lancip, tumpul, atau siku-siku. Tetapi kalau tidak diketahui sudutnya, nah bagaimana caranya kalau diketahuinya hanya panjang sisinya? Nah, kita akan menggunakan teorema Pythagoras ini untuk menentukan jenis-jenis dari segitiga tersebut. Ya, diketahui A, B, dan C adalah sisi-sisi segitiga dengan C sisi terpanjang. Perhatikan di sini C itu kita ambil sebagai sisi terpanjang. Nah, sekarang jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Ya, C kuadrat, C itu sisi yang terpanjang, sedangkan A dan B ini adalah dua sisi yang lain. Ya, sekali lagi saya ulangi, C itu sisi terpanjang, A dan B adalah dua sisi yang lain. Ya, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Ya, berikutnya jika C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Ya, ini karena ini adalah rumus teorema Pythagoras, ya. Kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kemudian yang terakhir, jika C kuadrat itu kurang dari atau lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Ya, segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Ya, jadi hanya kita membandingkan antara C kuadrat dengan kuadrat dari dua sisi yang lain, ya, jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain, ya. Oke, itu caranya kita bandingkan. Nanti C kuadratnya lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil, ya. Kalau C kuadratnya lebih besar, segitiga terbentuknya segitiga tumpul. Kalau C kuadratnya lebih sama dengan berarti siku-siku. Kalau C kuadratnya lebih kecil berarti segitiga yang terbentuk segitiga lancip. Ya, oke, mari kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama, mari kita lihat bersama.
Ya, diketahui panjang sisi-sisi segitiga 9 cm dan 12 cm dan 14 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, perhatikan di sini ada sisi-sisi segitiga 9, 12 dan 14. Jelas sekali yang terpanjang itu adalah 14 cm. Nah, karena yang terpanjang 14 cm, berarti kita peroleh ya sisi yang terpanjang atau C-nya itu 14. Ya, kalau C-nya 14 ya, C-nya kita dapatkan 14 sehingga C kuadratnya kita peroleh 14 kuadrat 196. Ya, ini 196. Nah, sekarang kita cari jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. A kuadrat tambah B kuadratnya. Nah, dua sisi yang lain 9 dan 12 sehingga A kuadrat tambah B kuadratnya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat 81, 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144. Jadi totalnya ada 225. Nah, sekarang kita sudah ketemu C kuadratnya 196, A kuadrat tambah B kuadratnya 225. Tinggal dibandingkan C kuadratnya lebih besar atau lebih kecil. Ya, nah kalau kita melihat hasil dari penguadratan ini jelas sekali C kuadratnya hanya 196 sedangkan A kuadrat tambah B kuadratnya 225. Berarti kita peroleh C kuadrat ini lebih kecil ya atau kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi C kuadrat ini kita peroleh kurang dari atau lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, karena C kuadrat ini kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat atau lebih kecil, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Ya, oke, demikian itu pembahasan soal yang pertama ya. Jadi tinggal kita hanya membandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Didapat apa? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau seperti contoh soal nomor 1 ini lebih kecil ya, karena C kuadratnya lebih kecil, berarti segitiganya yang kita peroleh adalah segitiga lancip. Oke, itu untuk contoh soal nomor 1. Saya rasa sudah jelas. Mari kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Ya, contoh soal nomor 2. Ya, kita lihat. Nah, di sini diketahui panjang sisi-sisi segitiga 8 cm, 15 cm, dan 19 cm. Nah, manakah yang terpanjang? Jelas sekali yang terpanjang adalah 19 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Ya. Nah, oke. Karena yang terpanjang 19 berarti C-nya kita peroleh 19 ya. Sehingga C kuadratnya kita peroleh 19 kuadrat itu sama dengan 361 ya. C kuadratnya kita peroleh 361. Nah, selanjutnya kita cari A kuadrat tambah B kuadrat dari dua sisi yang lain, 8 sama 15. Ya, kita dapatkan A kuadrat tambah B kuadratnya menjadi ya 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya, 8 kuadrat ini 64, 15 kuadrat 225 sehingga dijumlahkan menghasilkan 289. Ya, 289 ini hasilnya. Ya, sekarang kita bandingkan. C kuadrat 361, A kuadrat tambah B kuadrat 289. Jadi kita peroleh C kuadratnya ternyata lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, karena C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga tumpul. Ya, oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Saya rasa ini sudah jelas ya. Jadi intinya di sini kita hanya membandingkan antara C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Ya. Oke, demikian untuk contoh soal yang nomor 2 ya. Oke, seperti biasa dalam video-video sebelumnya saya selalu memberikan soal latihan. Di sini saya juga memberikan soal latihan untuk bisa kalian gunakan untuk berlatih, untuk memperdalam atau lebih kalian memahami dalam materi kali ini. Ya, di sini saya memberikan
ada 5 latihan soal ya. Ini tentukan jenis segitiga dari sisi-sisi segitiga berikut. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, itu latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih. Jika ada kesulitan, silahkan kalian bisa menyampaikan dengan komen di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas bersama-sama ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengan setia ya mengikuti video-video pembelajaran matematika, dan semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan ciao.